Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini tanggal 1 Agustus 2021. Puji Tuhan, kita semua sehat, kuat, dan bisa beribadah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai ibadah, duduk dengan rapi, persiapkan hatimu. Kita akan awali dengan doa dipimpin oleh Kakak Febri. Silakan Kakak. Kita akan memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah, walaupun ibadah online. Kami percaya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran. Meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat. Jam kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Anak-anak, mari kita mengucapkan titah di minggu ini, titah pertama sampai keempat. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Luar biasa.
Kita bersatu di dalam doa, sama-sama kita mengucapkan, ya Tuhan Yesus, 1, 2, ya. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa meminta pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa dan ampunilah 1, 2, ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di mana yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membaca ayat bulanan. Tidak terasa kita mengucap syukur, kita sudah memasuki bulan Agustus. Nah, ayat bulanan di bulan Agustus, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Wah, kayaknya ada yang tahu ya, banyak yang tahu ya. Rajin membaca almanak. Nah, mari kita buka Keluaran 3 ayat 8. Sama-sama kita baca ya. Ayat bulanan di bulan Agustus, 1, 2, ya. Ayat bulanan di bulan Agustus, Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Puji Tuhan, mari anak-anak kita berdoa kembali. Sama-sama kita mengucapkan berbahagialah 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari anak-anak, ibu undang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa, doa pengakuan iman. Sama-sama kita berdoa, 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Hibur roh aku, Tuhan Yesus, sudah nguluku di Tuhan Yesus, ihut tonoku, ma Tuhan Yesus,
Tuhan buat adik-adik semua. Kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mengadakan ibadah untuk memuji memuliakan namamu. Kiranya Tuhan menuntun hidup kami agar kami semakin dekat di hadapan-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu, terlebih buat anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Nak. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada saat ini. Dan kiranya sukacita yang daripada Tuhan senantiasa diam di dalam hati kita. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita buka yang menjadi firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini. Diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. Mari semua adik-adik yang di rumah, kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berturut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang berada di rumah, siapa di sini yang pernah mendengar cerita tentang Daniel? Saya, Nak. Iya, pasti sudah pernah dengar kan cerita tentang Daniel, di mana Daniel ini adalah hamba Tuhan yang setia dan rajin berdoa, serta dia itu tidak takut tentang mara bahaya. Daniel itu adalah seorang yang pemberani. Dia tidak takut apapun tantangannya, dia selalu setia kepada Tuhan. Nah, ketika Daniel mengabarkan firman Tuhan adik-adik, ternyata ketika dia berkhotbah, ketika dia mengatakan yang benar, ternyata banyak orang yang tidak suka dengan Daniel. Bahkan dia ingin dimasukkan ke dalam, siapa yang tahu? Ke dalam apa? Ke dalam sungai? Oh tidak. Ke dalam apa adik-adik? Gua singa. Iya, ke dalam gua singa. Coba kita bayangkan dulu singa. Bagaimana suara singa? Oh, mendengar itu pun kita sudah takut, merinding. Aduh, seram, takut bagaimana ya? Apalagi kita harus berjumpa dengan seekor singa yang besar. Dimasukkan lagi kita ke kandang singa. Wah, itu membuat kita pasti akan semakin takut, gelisah, bahkan mungkin adik-adik akan menangis, ya. Tetapi di sini Daniel itu dia tidak takut. Sebelum dia dimasukkan ke gua singa, dia itu selalu berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa. Dan orang-orang yang melihat dia, melihat dari jendela, wah, Daniel berdoa. Lalu mereka pergi. Kemudian mereka sore hari datang lagi melihat dari jendela. Wah, Daniel berdoa sampai malam hari. Daniel selalu berdoa karena apa? Daniel tahu adik-adik bahwa dengan berdoa dia akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala ancaman di dalam kehidupannya. Nah adik-adik, apakah adik-adik sekarang masih ingat bagaimana cara berdoa? Masih ingat harus berdoa setiap hari? Atau hanya pas makan saja baru ingat berdoa? Mau tidur tidak ingat berdoa, bangun tidur tidak ingat berdoa. Tetapi kita harus berdoa
terus-menerus sepanjang hari, berdoa setiap saat. Bahkan ketika kita menghadapi mara bahaya, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Karena yang mampu menolong kita adalah Tuhan semata. Apalagi ini di masa sekarang yang menakutkan. Adik-adik di rumah pasti takut sekarang keluar dari rumah karena virus Corona. Ke sekolah pun sekarang sudah takut karena virus Corona. Ke gereja pun takut karena virus Corona. Makanya diadakan ibadah online, belajar online karena virus yang sangat berbahaya. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, apakah kita bisa lepas dari mara bahaya, adik-adik? Tidak. Kalau kita mengandalkan kepintaran kita, apakah kita bisa terlepas dari virus corona, adik-adik? Tidak. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan semata, maka Dia akan menyelamatkan kita semua. Makanya kita harus berdoa kepada Tuhan setulus hati, jangan takut. Ya. Karena sebesar apapun ketakutan yang diberikan dunia ini, lebih besar kuasa Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Walau singa itu berbahaya, menakutkan, tetapi Daniel tidak pernah takut. Karena apa? Daniel tahu Tuhan yang menciptakan singa, dan pasti Tuhan yang berkuasa atas dia, dan Tuhan pasti akan menyelamatkan dia. Jadi adik-adik di rumah jangan pernah malas berdoa ya. Jangan karena ikannya tidak enak, misalnya karena ikan asin, dia tidak berdoa. Ikan asinnya mak gak usah berdoa katanya. Tapi ketika daging, mak berdoa kita ya. Kita makan daging hari ini katanya. Oh tidak boleh ya. Kita harus tetap berdoa baik suka maupun duka. Baik ketika kita bersedih ataupun bahagia, kita harus tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Di dalam keadaan yang aman atau di dalam keadaan yang terancam sekalipun, seperti saat ini kita ketakutan, khawatir, tetapi tetap kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik semua, jadilah seperti Daniel yang pemberani, tidak takut mara bahaya, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan di dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Karena Tuhan yang telah menciptakan kita, dan pasti Tuhan akan memelihara hidup kita. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua, dan kiranya kita menjadi Daniel masa kini. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menyapa kami di dalam ibadah kami hari ini. Ketakutan yang pada saat ini menghampiri kehidupan kami, khususnya adik-adik sekolah minggu yang merasa takut saat ini beribadah di Bait-Mu yang kudus, melakukan aktivitas mereka sebagaimana biasanya, dan juga pergi ke sekolah Tuhan, karena virus corona yang pada saat ini masih menakuti dan membuat kami merasa cemas di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, melalui firman Tuhan hari ini, kiranya kami seperti Daniel yang tidak pernah takut tentang apapun itu, ancaman dunia ini, karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami harus berani melakukan kebenaran meskipun tantangannya begitu besar. Kami tidak takut menghadapi tantangan karena Tuhan beserta kami. Karena itu Tuhan, ajari kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ajari kami hidup dalam kebenaran. Dan rangkullah kami agar kami tidak takut tentang mara bahaya yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kiranya namamu semakin dipermuliakan
dan kami bersuka cita di dalam kehidupan kami. Terima dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran. Meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahan kami. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahan kami. Marilah kita mendoakan persembahan yang kita kumpulkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu ini masuk ke kerajaan-Mu. Sungguh Engkau Tuhan Maha Pemurah yang memberkati pekerjaan orang tua kami. Sebagian dari berkat dari-Mu ya Tuhan, kami persembahkan kepada Tuhan. Terimalah anak-anak dan terimalah juga persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini, agar menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.